analisis memang kebijakan terhadap ngaku bidangnya. Saya berarti ketenagakerjaan dan memimpin negara kesejahteraan kita. buruh. Senangnya tuh Yang kedua, impor, kan? menerima tugas tertentu. Nah, ini yang ngeri kan. Ekosistem industri Indonesia itu tidak dibangun untuk menjadi negara industri maju. Indikatornya pertama apa? Ya, faktor sumber daya energi. Itu kan hal yang paling fundamental ya. Bagaimana gas nggak stabil, harganya juga berubah-ubah, tidak punya daya saing. Karena gas kita itu seperti diekspor dulu, terus masuk dalam negeri dulu, baru kita impor. Nah, itu industri keramik, industri lain yang membutuhkan gas ini sangat terpengaruh. Sekarang juga ancaman menghadapi PHK belum. Jadi artinya daya saingnya. Kemudian ya supply chain kita, rantai pasok kita itu kan 70% itu impor. Artinya kalau impor ini kan sangat tergantung dengan situasi global ya, fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar dan sebagainya. Nah, ini juga sesuatu hal yang sangat berpengaruh ya. Kemudian kita bicara faktor yang ketiga, sumber daya manusia. Mayoritas pengangkatan kerja Indonesia itu berada di level tamatan SD dan SMP. Itu 51,94%. Yang paling besar ya Pak ya? Kita compare dengan BLK kita, ya, itu hanya 20,7% yang berfungsi baik. Artinya ini problem serius nih pemerintah kita nih. Ya. Kemudian yang faktor keempat, penguasaan teknologi. Ya. Nah, teknologi kita kan masih banyak impor. Jadi tergantung lagi juga sama luar negeri. Ya. Yang selanjutnya infrastruktur dan logistik. Nah ini kan banyak birokrasi dan pungli dan sebagainya, menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Yang terakhir kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ekonomi yang nggak kondusif, berubah-ubah. Artinya timbullah masalah, daya saing bangsa kita lemah, ya, tidak bisa bersaing dengan bangsa kita. Terus akibatnya rentan terjadi PHK, ujung-ujungnya pekerja yang korban dari kebijakan ini. Nah ini yang harus kita rombak total gitu. Perilaku pejabat kita yang dominan, senangnya impor, ya kita bukan rahasia umum, katanya kalau impor itu mereka dapat fee. Kenapa sih nggak punya pemikiran membangun daya saing bangsa industrinya sendiri gitu. Coba kita lihat, ada nggak produk kita di luar negeri yang merek khas Indonesia? Hanya jamu sudah muncul, tolak angin. Yang lain kita merek orang lain semua. Sama mie instan ya Pak ya? Iya, nah mie instan Indomie, betul. Ada permen kopi juga tuh Pak. Itu aja, mungkin jadi problem serius ini sebenarnya. Iya betul. Makanya Pak Prabowo harus ingin menjadikan momentum yang baik. Apalagi sebentar lagi kita mau Oktober ini kan harus revisi undang-undang kerjaan. Ini maksudnya dari situ. Saya pikir gitu. Terima kasih. Baik. Apa yang harus dilakukan ini, karena tadi Pak Subianto sudah menyampaikan juga, ini sebenarnya permasalahan ini sebenarnya udah dari dulu, udah kayak mendarah daging, sudah berakar dan tidak dibenahi. Nah, ini kan ya bisa dibilang udah telat begitu ya Pak ya. Tapi apa sih yang sebenarnya yang pertama kali harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal ini nih Pak, untuk bisa membuat buruh kita white collar, blue collar mungkin terutama lah ya, yang bisa bersaing begitu dengan yang lainnya. Halo Pak. Halo. Iya, halo Bapak. Ini kayak masih saya ya? Iya masih Pak, masih. Baik. Pintu masuk perbaikannya, ya, ini nggak bisa parsial. Harus terintegrasi, ya, semuanya. Jadi saya kebetulan punya sahabat yang dia menjadi pengacara di perusahaan Korea. Nah, kan dia cerita ke saya banyak sekali kebijakan yang berubah-ubah. Ada salah satu
investor asing dari Korea, dia udah siap 40 triliun mau invest Indonesia. Tapi karena kebijakannya tidak dianggap kondusif, dia membatalkan. Dan ada kebijakan investor dari Korea yang sudah bekerja sama dengan pemerintah kita. Karena kebijakan yang berubah, contoh kebijakan berubah itu gini. Dia perusahaannya ini tadinya berdomisili di Jakarta. Ya, pindah ke Bekasi. Nah, pindah ke Bekasi itu berarti kan hanya pindah domisili. Iya. Dalam waktu yang bersamaan, ini ada regulasi berubah bahwa pengurusan perizinan itu yang tadinya di Kementerian Perindustrian, menurut regulasi yang baru sekarang pindah ke Kementerian Perdagangan. Oh, perdagangan, baik. Nah, kayak gitu. Ini perusahaan di bidang yang punya laboratorium. Iya. Oke? Nah, padahal di dalam regulasi itu kan masa transisi itu kalau undang-undang tempat baru belum siap, berarti masih berlaku yang lama. Ya, Dia sudah periksa semua, tinggal penerbitan izin. Itu sudah hampir 2 tahun. Akhirnya nggak jadi. Oh. Itu contoh ya. Iya. Belum lagi di bidang bea cukai, belum lagi di pajak dan seterusnya. Jadi membenahin ini orientasinya, satu, pola pikir pemerintah, pemimpin negeri Indonesia ini mampu nggak mengangkat daya saing bangsa ini. Jadi nggak bisa membenahi ini parsial. Kalau sudah sekedar parsial berarti kita kayak nambel kapal bocor. Iya, betul. Tambal sulam ya, Pak. Pada akhirnya kita bocornya serentak, ya udah tenggelam lah. Nah, membenahi itu harus terintegrasi. Dalam hal ini ya presiden harus mengambil langkah-langkah yang lebih tepat ya dalam rangka menciptakan daya saing bangsa Indonesia yang kuat. Jadi nggak bisa hanya sepotong-sepotong. Jadi sekarang gas perusahaan-perusahaan kami ngeluh. Intinya apa? Berarti apakah pemerintah kita tidak bisa melindungi industri dalam negeri sehingga barang-barang di dalam Indonesia dikuasai oleh barang-barang impor? Tekstil, dulu Indonesia katanya raja tekstil, sekarang udah semuanya udah tekstil dari Cina dan India dan sebagainya. Yang lokal malah pilot ya Pak ya, kayak Sritex ya. Iya, pabrik sepatu negara Bandung. Jadi memang ya itu tadi kelemahan kita kalau tidak punya daya saing bangsa. Akhirnya ini kan dengan outsourcing internasional dengan skema offshore tadi, dia nyari tempat di mana sih biaya produksi yang paling murah, karena kalau bicara bisnis itu ya pikiran mereka hanya satu, untung kan. Di mana yang paling lebih menguntungkan, itulah tempat saya membuat usaha untuk industri. Kira-kira begitu. Baik. Karena ya namanya bisnis memang pasti ya pengen cari yang diuntung ya Pak ya. Ya betul. Kita nggak menyalahkan itu. Baik. Sekarang bagaimana kita ini yang harus menciptakan ekosistem industri atau tempat usaha yang kondusif, ya kan, untuk semuanya ya. Jadi jangan hanya kondusif bagi pengusaha, tapi juga kondusif bagi pekerja. Gitu. Baik. Nah, ini terkait juga dengan pekerjanya nih Pak Subianto. Kemarin ketika May Day kan Presiden Prabowo menyampaikan janji-janji, ya bisa dibilang janji-janji politiknya lah terhadap buruh. Salah satu diantaranya adalah adanya Satgas PHK begitu Pak Subianto. Nah, tanggapannya terkait ini, apakah ini akan bisa menyelamatkan juga tentang gonjang-ganjing adanya kembali rencana PHK massal dalam beberapa bulan ke depan nih Pak? Ya, saya sudah menulis opini juga tuh tentang menakar janji Presiden Prabowo itu cukup banyak, ya kan? Ya. Nah, kalau saya lihat itu masih sebatas wacana. Sampai sekarang kami belum dapatkan tuh SK tentang tadi lupa aku, pencegahan Satgas PHK Pak. Satgas ya, Satgas pencegahan PHK. Kami sudah tanya kepada pihak terkait, belum ada SK-nya sampai sekarang. Nah, jadi masih digodok katanya lah. Sampai kapan matangnya kan gitu. Padahal ini janjinya dari May Day yang tahun 2025 kan? Benar nggak? 2025 terus di May Day 2026 dijanjikan lagi. Artinya
apakah hanya semuanya itu hanya omon-omon katanya kan begitu. Kalau niatnya sih baik, tapi ya itu tadi sebenarnya pembenahan ini tidak bisa hanya sekedar bicara, action yang nyata, ya kan, benahin semua lini. Jadi 6 faktor tadi harus dibenahin 6 faktor membangun ekosistem Indonesia menjadi negara industri maju itu harus terintegrasi gitu ya. Satu, tersedianya sumber daya energi yang efisien dan stabil, supply chain yang untuk kebutuhan industri ini ya harusnya berkurang, tidak 70% dari impor. Dalam negeri harus bisa, sumber daya kita kompeten, kemudian penguasaan teknologi, kemudian birokrasinya ini dihilangkan yang pungli dan macam-macam ini, terus sehingga pelayanan di logistik dan infrastruktur lalu lintas produksi kita bisa bersaing, ya. Terus kebijakan di bidang ketenaga kerjaan dan ekonomi kondusif. Nah, saya pikir itu lebih ini ya. Nah, Satgas itu sebenarnya akhir dari ini. Jadi kalau apa istilahnya itu hilirnya, kalau hulunya nggak dibenahin, ya percuma kan gitu. Pak Subianto, itu kan tadi ada beberapa masalah besar di dunia industri kita. Mulai dari regulasi, perizinan berbelit, kemudian ketergantungan bahan baku impor. Kalau dibenahi semua ini kan butuh waktunya pasti nggak sebentar. Sementara PHK sudah di depan mata. Kira-kira insentif apa ya Pak yang perlu diberikan untuk mencegah gelombang PHK massal seperti yang dikhawatirkan ini? Nah, sekarang kan kita sudah punya penasehat. Kita hanya memberikan Presiden, tugas utamanya memberikan analisa, saran, pertimbangan. Ya, tentu melalui Pak Said Iqbal ini harus memberikan masukan yang lebih konstruktif kepada Pak Presiden. Artinya penyebab PHK itu apa? Itu kan kira ibaratnya jangan sampai menyelesaikan masalah, timbul masalah baru. Tapi akar masalahnya itu apa penyebab? Salah satunya yang saya tangkap itu satu, akibat daripada harga gas yang dinaikkan, ya, kemudian pasokan gas juga nggak stabil, itu yang bagi industri keramik. Industri tekstil mungkin juga salah satu juga itu penyebabnya. Tapi ada juga bicara tentang bahan baku dan sebagainya. Jadi pembenahan itu memang secara parsial tetap dilakukan dalam waktu mendesak ini, dalam dekat setiapnya. Tapi dalam waktu jangka panjang pemerintah atau negara ini punya roadmap gitu loh. Jadi nggak bisa kita seperti ini terus gitu loh. Kalau kita begini terus ya akhirnya kita Indonesia ini menjadi negara yang konsumen gitu loh, konsumtif. Jadi kita hanya jadikan pangsa pasar negara-negara lain. Nah, contoh lagi nih, perjanjian antara Indonesia dengan Amerika itu kan katanya 19% itu menguntungkan Indonesia, tapi banyak pengamat ekonomi mengatakan itu merugikan Indonesia. Iya. Kan gitu. Oke. Jadi ini memang bisa dibilang PR besar begitu Pak Subianto ya dalam menangani ya ini tadi masalah ketenaga kerjaan juga di Indonesia, dan bukan pekerjaan mudah juga. Tapi mudah-mudahan dengan banyaknya para pegiat-pegiat buruh juga yang masuk ke pemerintahan, termasuk juga jadi penasihat presiden kan ya. Pak Said Iqbal. Mudah-mudahan sih ada langkah baru nih gitu. Tapi ini nggak Pak, optimis nggak Pak sih dengan hal-hal ini semuanya? Ya Pak? Kita harus selalu optimis ya, nggak boleh dalam situasi sesulit apapun kita tetap harus optimis, namanya kita berjuang kayak gitu. Tapi problem yang serius di bangsa kita ini kadang-kadang frekuensinya nggak sama. Nah ini presiden lah yang harus menyamakan frekuensi itu. Betul. Ya kan? Coba aja. Jadi kita menyambut gembira Pak Said Iqbal masuk dalam penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Karena dari sekian banyak penasehat presiden itu ya kebanyakan orang-orang dari yang pengusaha gitu. Artinya yang memikirkan membantu pengusaha itu banyak. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekonomi, Menko-nya semua kan gitu. Ya kan? Semua turun. Nah, yang bidang ketenagakerjaan siapa? Harusnya Kementerian Tenaga Kerja itu memang harusnya fokus membeda di bidang ketenagakerjaan. Tapi karena dia selama ini sendirian mungkin
ya akhirnya bisa juga kalah kan itu. Nah, dengan masuknya teman-teman kita ya di bidang penasehat bidang kerja presiden, kita berharap masukan kepada presiden itu lebih konstruktif dan presiden mendengar langsung sehingga penanganannya lebih tepat sasaran. Nah, kalau saya begitu tadi. Jadi menanganin masalah itu harus tahu dulu akar masalahnya apa. Jadi nggak bisa parsial. Nggak bisa seperti dijawab oleh Menteri SDM, cadangan gas, ya segala macam. Bukan masalah cadangannya. Kita harus bicara realitas di lapangan gitu loh. Kan gitu. Masa harga gas kita itu lebih mahal dibanding negara-negara lain. Sehingga produksi kita tidak bisa bersaing. Ini kan persoalan yang serius. Kenapa bisa begitu? Ya konon kabarnya ya gitu. Tahu saya bukan ahli di bidang itu ya. Tapi bisa juga dipanggil oleh MNC ini. Coba kita itu cadangan gas kita itu banyak. Tapi statusnya karena dieksploitasi oleh perusahaan asing, statusnya kita beli kepada mereka itu harga impor. Nah apa iya kita yang punya sumur gas Pak harus begitu gitu. Kita yang kan punya gitu. sumur kita beli harga impor ya Pak ya? Ya iya Pak. Jadi kan kalau kita udah beli harga impor, mana mungkin kita bisa bersaing gitu kan. Iya lebih mahal. Kalau harga impor berarti kan terpengaruh fluktuasi dolar. Ya kan? Nah sekarang dolar mencapai 18.000 ya pasti. Ya kan itu akan mempengaruhi harga yang dijual oleh PGN kepada kita. Itu persoalannya. Belum lagi cadangannya. Jadi ini menurut saya contoh satu itu, yang lain-lain masih banyak ya contoh. Jadi membenahi ini yang dalam waktu jangka pendek mencegah terjadinya PHK massal ribuan guru itu ya harus presiden turun tangan melakukan langkah-langkah diskresi, nggak bisa ini parsial ya kan. Tapi dalam jangka panjangnya kita bangun tata ulang ya ekosistem pembangunan Indonesia ingin menjadi negara industri maju itu harus terintegrasi, nggak bisa parsial. Nah sebenarnya Indonesia punya modal ya. Saya kebetulan sudah menulis juga. Nah ini bertepatan dengan momentum kita sebenarnya Oktober 2026 ini menurut keputusan MK-nya harus lahir undang-undang ketenagakerjaan baru. Nah, problem seriusnya di situ ternyata. Kenapa undang-undang ketenagakerjaan kita itu tidak bisa membangun ekosistem hubungan industrial yang sehat? Ini salah satu faktor ya membangun negara industri itu salah satunya hubungan industrial. Kita bandingkan dengan Jepang dan Korea. Kenapa mereka hanya memberikan sebenarnya kalau tugas utamanya memberikan analisa, saran, pertimbangan dan analisis kebijakan terhadap bidangnya. Saya berarti ketenaga kerja. Jadi tidak ada perbedaan. Yang membedakan itu apa sih? Kalau kita melihat dari teori Lawrence and Friedman bahwa melihat hukum itu ada 3. 1 struktur, 2 substansi, 3 budaya. Nah, problem serius Indonesia itu hukum ketenagakerjaan itu sangat minim Pancasila. Saya sudah riset di bidang itu. Kebetulan saya disertasinya di bidang itu. Minimnya di mana? Di landasan filosofisnya sudah bunyi bahwa undang-undang itu harus berdasarkan Pancasila. Tapi di landasan ideologi, di landasan ideal tidak bunyi. Bunyinya sangat minim. Apalagi di tataran operasional. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan industrial berasaskan keadilan Pancasila itu? Nggak ada, nggak bunyi. Sementara menurut teori Dr. Philippus M. Hajor, Pancasila itu kalau diperas ada 2 nilai keadilan. 1, yaitu itikat baik. Nah, setelah kita lihat bahwa terjadinya hubungan industrial itu karena ada itikat baik. Itikat baik pemerintah menetapkan regulasi dan melaksanakan hukum dengan itikat baik untuk Indonesia maju. Pengusaha mendirikan perusahaan dengan itikat baik karena ingin usahanya maju. Pekerja bekerja juga itikat baik karena ingin mencapai kesejahteraan. Kemudian sila ketiga, keempat, dan kelima itu gotong royong. Nah dalam rangka kita mencapai tujuan bersama, kita harus gotong royong. Dalam konteks di sinilah terjadinya permusyawaratan. Kita musyawarah, tapi musyawarah itu bukan saling menekan. Semuanya harus berlandaskan itikat baik. Muara akhirnya pemerintah memberi, pengusaha memberi, pekerja memberi. Kalau tiga-tiganya memberi, kita semuanya menang, dapat, dan akhirnya kita jadi bangsa yang maju. Nah ternyata itulah yang diterapkan oleh Jepang dan Korea, gitu loh. Karena mereka berangkat dari pernah menjadi bangsa yang terhina, humiliation, gitu loh. Dia Jepang karena kalah Perang Dunia Kedua, bangkit dengan wajah Asia tapi otak Eropa.
Korea kalah dijajah Jepang itu bagi dia terhina, kemudian dia divonis menjadi negara miskin, dia bangkit dari nilai-nilai bangsa dari Konfusianisme, akhirnya menjadi bangsa yang disiplin, jujur, akhirnya dia sekarang bisa sejajar dengan bangsa negara-negara yang muslim maju. Nah, Indonesia bisa harusnya. Kita tidak ada yang tidak bisa di Indonesia ini. Coba. Cuman kita gara-gara nyanyi, kata Bung Karno itu, yang plus-plus itu, tongkat dan batu ditanam di atas batu jadi tanaman itu, ya menyebabkan bangsa kita jadi bangsa yang terlena gitu loh kira-kira. Harusnya terenak, tapi untuk itikat baiknya tampaknya kita yang agak susah ini Pak Subianto. Kayaknya. Nah itu dia. Sampai sekarang kita, kenapa? Kalau kita mau membentuk budaya hukum ketenaga kerjaan yang tadi saling memberi, pemerintah memberi, pengusaha memberi, pekerja memberi, itu substansinya menurut Laurent and Friedman itu harus ada di dalam undang-undangnya. Dengan substansi hukum ketenaga kerjaan memerintahkan, memberikan mandat, maka kita bisa menciptakan budaya itu. Nah, di Jepang dan Korea itu ada, ya kan? Saya justru kaget ya, di Jepang itu tidak ada hukum ketenaga kerjaan itu yang pelanggaran yang terberat itu pidana, itu tidak ada. Apa hukum pelanggaran terberatnya? Kalau dia melanggar hukum negara, ya, yang terberat, dia diputuskan oleh pengadilan minta maaf kepada publik. Nah, di sana kalau perusahaan sudah minta maaf kepada publik, ya sudah siap-siap bangkrut, nggak ada lagi yang mau beli barangnya. Di Indonesia hukum tenaga kerjanya ya hukum pidana, tapi sampai sekarang ada nggak pengusaha yang melanggar itu dipidana? Iya, nggak ada. Pak, ya. Karena bisa diselesaikan di bawah meja semua itu persoalannya. Tapi kalau buruh melanggar sedikit aja langsung dicecer. Nah, ini ada ketidakseimbangan di sinilah. Ya, jadi menurut saya ini sesuatu hal yang perlu dibenahin. Pemerintah jangan hanya fokus pertama menjadi negara impor, bangga, kita impor. Nah, contoh beras, katanya udah swasembada, berarti itu bagus, ya kan? Banyak dong produk lagi yang bisa kita swasembada. Kedelai, kita kebutuhan kedelai terbesar, kenapa masih impor? Ya kan? Gandum, bla bla bla, dan termasuk kebutuhan bahan baku tekstil. Indonesia bisa kok. Masa kita negara agraris, lahan-lahan pertanian terbesar di Asia Tenggara ini kok malah kita masih banyak impor. Ini kan sesuatu yang anomali kan. Jadi saya rasa itu yang paling pokoknya itu. Nah, kembali kepada mencegah terjadi PHK massal ini, itu mau tidak mau Presiden harus mengambil langkah-langkah diskresi kebijakan, dilihat akar masalahnya apa. Ya, dari situlah Presiden bisa mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan semuanya. Ya, pengusaha diselamatkan, pekerja buruh, kalau semuanya selamat, Indonesia juga selamat. Saya pikir begitu. Siap. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya pagi hari ini sudah sama-sama panjang ini ya. Semangat ya, Indonesia maju. Semangat Pak. Semoga industri kita dan pekerja kita juga baik-baik aja ya Pak Subianto ya. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Sukses selalu. Waalaikumsalam. Amin, terima kasih. Baik. Pak Subianto ya. Iya, Jadi beliau adalah pakar ketenagakerjaan dan juga jaminan sosial. Yang intinya perlu keadilan. Betul. Keadilan